Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul topologi jaringan menggunakan Mininet dan Rio Controller. Selanjutnya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sakura Larasati dengan NIM 11012101999 dan saya Lintang Butari Najla dengan NIM 11012132230 dan Narita Balkis dengan NIM 11012102262 dan Nur Chatri Handayani dengan NIM 11012133337. Selanjutnya, pengenalan dasar. Di sini, selanjutnya, di sini ada sejarah SDN atau Software Defined Network. Awal mulanya adalah SDN muncul pada awal 2000-an sebagai solusi atas keterbatasan jaringan tradisional yang kompleks dan sulit dikonfigurasi. Pada tahun 2008, protokol OpenFlow dikembangkan di Universitas Stanford menjadi fondasi utama SDN dengan memisahkan kontrol dan data plane. Konsep utama di sini adalah pemisahan fungsi kontrol jaringan, penggunaan antarmuka pemrograman yang terbuka, serta fokus pada analisis data untuk menciptakan pengelolaan jaringan yang lebih adaptif, fleksibel, dan efisien. Di SDN arsitektur, ada application layer, control layer, dan infrastructure layer. Pada application layer ada Business Application Cloud Orchestration, dan SDN Application. Di sini berisi aplikasi yang memanfaatkan jaringan seperti load balancing, pengelolaan bandwidth, atau pengoptimalan jaringan. Berinteraksi dengan controller melalui API. Lalu ada control layer, yaitu SDN controller sendiri, berfungsi sebagai otak SDN, bertugas mengatur dan mengelola aliran data di seluruh jaringan, menggunakan controller seperti OpenDaylight atau Rio untuk mengatur data plane. Lalu ada infrastructure layer, yaitu network infrastrukturnya, atau data layer. Terdiri dari perangkat jaringan fisik atau virtual seperti switch dan router, bertugas sebagai memforward paket data berdasarkan instruksi dari control layer. Lalu ada di antara application layer dan control layer ada northbound API, yaitu menghubungkan application layer dengan control layer, memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan controller. Lalu untuk di antara control layer dan infrastructure layer ada southbound API, menghubungkan control layer dengan data layer, protokol populer seperti OpenFlow, NetConf, dan gRPC. Selanjutnya. Baik, Mininet. Baik, Ya, baik, selanjutnya untuk akan diteruskan oleh Sakura Larasati. baik selanjutnya mengenai Mininet. Mininet di sini adalah emulator jaringan yang digunakan untuk membuat, menguji, dan mempelajari prototipe jaringan virtual yang realistis. Host Mininet menjalankan perangkat lunak dengan jaringan Linux dan switch-nya mendukung OpenFlow untuk perutan khusus yang sangat fleksibel dan software-defined network. Mininet mendukung research, pengembangan, pembelajaran, prototyping, testing, debugging, dan berbagai tugas lain yang memerlukan jaringan eksperimental lengkap yang dapat dijalankan di laptop atau PC. Nah, bagaimana sih caranya bekerja? Nah, Mininet ini menggunakan virtualisasi berbasis proses di Linux untuk menjalankan jaringan simulasi skala besar, menghubungkan host, switch, dan controller melalui pairs. Kodenya hampir seluruhnya ditulis dalam Python. Dan meski saat ini bergantung pada Linux, di masa depan mungkin mendukung OS lain dengan virtualisasi berbasis proses, seperti Solaris, Containers, atau FreeBSD Jails. Baik, selanjutnya, Rio Controller merupakan pengendali jaringan berbasis perangkat lunak atau SDN terbuka yang dirancang untuk meningkatkan kelincahan jaringan dengan mempermudah pengelolaan dan penyesuaian penanganan lalu lintas. Nah, Rio Controller ini didukung oleh Entity dan digunakan di Pusat Data Cloud Entity atau Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Nah, untuk protokol manajemen jaringan yang didukung ini antara lain ada Netcon, Offconfig, dan juga OpenFlow, di mana mereka ini berperan untuk berinteraksi dengan switch dan router dalam menangani arus lalu lintas. Nah, selanjutnya topologi jaringan yang akan kami buat pada tugas besar ini yaitu topologi yang berjenis topologi hybrid, yaitu kombinasi antara topologi star
mesh, dan juga tree. Adapun topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari topologi yang kami buat yaitu memiliki redundansi yang tinggi. Yang kedua, memiliki skalabilitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, memiliki kehandalan yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya, kekurangan dari topologi kami ini yang pertama menggunakan biaya yang tinggi, yang kedua memiliki kompleksitas konfigurasi yang sangat sulit, dan yang terakhir pengelolaan yang sulit. Nah, topologi ini cocok digunakan yang pertama di lingkungan yang membutuhkan kehandalan tinggi seperti perkantoran besar atau institusi. Yang kedua, situasi yang mana redundansi dan toleransi kegagalan sangat penting. Nah, akan tetapi untuk skala kecil seperti rumah dan kos-kosan, topologi ini mungkin terlalu rumit dan cukup mahal. Nah, sebagai alternatifnya, topologi star atau tree sederhana lebih efisien dan cukup untuk kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya rangkaian simulasi pada Mininet. Yang pertama, pembuatan topologi di Mininet, di mana topologi yang kami buat yaitu sesuai dengan keinginan kelompok kami seperti topologi yang sebelumnya dan dibuat dalam Mininet dengan menggunakan program Python. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di dalamnya kita harus add host atau menambahkan host sesuai dengan rancangan topologi sebelumnya. Nah, di sini kami menambahkan host sebanyak 12 dan kemudian di sini kita bisa lihat terdapat penambahan switch di mana kami menggunakan 9 switch dan yang terakhir itu adalah menambahkan link dari setiap komponen antara switch dengan switch dan antara host dengan switch. Seperti contohnya S1 dengan S4 itu adalah terdapat link di antara S1 dan S4 dan di sini dapat kita lihat contohnya S5 dan H11 terdapat link di antara mereka. Nah, kemudian dilakukan running terhadap controllernya, di mana di sini kami menggunakan controller Ryu. Nah, di sini untuk merunning controller dari Ryu berfungsi untuk agar paket yang dikirim antar host bisa terkirim. Nah, untuk merunning Ryu controller di sini kita membutuhkan algoritma Ryu manager ryu.aplikasi.sample_switch_stp_13 ini adalah file dari Ryu controller yang sudah kami install. Nah, selanjutnya yaitu pengiriman setiap paket pada setiap host dilakukan dengan mengintegrasikan controller dengan topologi yang sudah kami buat. Di sini kita menggunakan algoritma sudo mn strip custom tubes sdn.py strip topo metopo strip controller sama dengan remote. Dan di sini kita bisa lihat bahwa pembuatan network atau jaringan yang sudah kita buat pada pemrograman Python sebelumnya. Dan kemudian kita melakukan tes ping untuk melihat apakah semua paket terkirim antar host. Dan di sini kita bisa lihat bahwa semua paket terkirim yaitu dengan sebanyak host 12 dan semuanya saling terkirim. Selanjutnya kita melakukan pengukuran QoS parameter melalui Wireshark dan sebelum melakukan pengukuran kita menggunakan Wireshark dan mengcapture parameter-parameter yang akan kita butuhkan. Contohnya di sini kami mengcapture protokol TCP sehingga menghasilkan data statistik seperti paket yang dikirim sebanyak 17093 dan paket yang diterima 2687 dan yang lain-lainnya dapat dilihat pada statistik capture Wireshark di sini. Selanjutnya QoS parameter akan dijelaskan oleh Balkis. Baik, selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang perhitungan QoS parameter. Nah, dari data yang sudah kami dapatkan tadi di Wireshark, kami dapat menghitung throughput, packet loss, dan juga delay. Untuk throughput sendiri, itu rumusnya jumlah data dikirim dibagi waktu pengiriman, di mana jumlah data dikirim yaitu 50136296 dibagi dengan waktu pengirimannya yaitu 114,756 mendapatkan hasil seperti yang tertampil pada layar. Selanjutnya untuk perhitungan paket loss yaitu dengan rumus paket data dikirim dikurangi paket data diterima dikali 100 dan dibagi dengan paket data yang dikirim. Untuk paket loss paket data yang dikirim yaitu 17.093 dikurangi 2.687 dikali 100 dibagi 17.093 dan menghasilkan 15,71989 untuk paket loss-nya. Sedangkan untuk delay yaitu waktu kedua dikurangi waktu pertama. Untuk waktu keduanya yaitu 23, sekian dikurangi 23,817 sekian dan menghasilkan delay-nya yaitu 0,0006 second atau bisa dibulatkan menjadi 0,0007 second. Selanjutnya untuk perhitungan rata-rata delay, yaitu total delay dibagi total paket yang diterima, di mana total delay yaitu 5.075 dibagi dengan total paket yang diterima yaitu 12211 menghasilkan rata-rata delay yaitu 0,4156 sekian milisecond. Untuk rata-rata jitternya yaitu total jitter dibagi total paket yang diterima dikurangi 1. Untuk total jitternya tadi 0,7 dibagi 12211 dikurangi 1 menghasilkan rata-rata jitter yaitu 0,000000057 sekian milisecond. Untuk total jitternya itu perhitungan yang tadi itu yaitu delay 2 dikurangi delay 1, yaitu menghasilkan 0,0007 milisecond. Baik, untuk kesimpulannya, topologi jaringan yang dibangun menggunakan Mininet dan Rio Controller menunjukkan performa yang cukup baik berdasarkan analisis parameter QoS. Adapun nilai throughput yang tinggi serta delay yang rendah mengindikasikan bahwa topologi ini mampu mendukung aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan responsivitas yang baik. Paket loss yang terdeteksi pun menunjukkan adanya peluang untuk peningkatan, misalnya melalui pengoptimalan konfigurasi buffer atau peningkatan kapasitas jaringan. Dan topologi ini memiliki potensi yang sangat baik untuk diimplementasikan pada berbagai kebutuhan, terutama dalam lingkungan Software Defined Networking, SDN, yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.